Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, kami dari mahasiswa STKIP Apis Dompu. Kita dapat tugas dari dosen untuk mewawancarai masyarakat tentang ilmu agama di lingkungan pada tempatnya untuk kita wawancarai Bapak terkait ilmu Islam di lingkungan. Dengan Bu. Untuk pertanyaannya saya persilahkan ke kamu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya mengenai pendidikan Islam di lingkungan masyarakat sekaligus pendidikan Islam pada keluarga. Mohon maaf Bapak, bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kita tahu kepada Bapak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, terutama sekali kepada saya dan anak-anak dari STKP Apis Dompu, yang insya Allah hari ini punya tugas mulia. Hendaknya saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan anakku. Insya Allah setelah saya menguasai. Nama saya Haji Safruddin. Tanggal lahir saya 5 tahun 1970. Ya tentunya agama Islam. Ya, hari ini saya menetap di Dompu. Sudah lama di sini. Saya selaku tokoh masyarakat di Desa Karangmurah. Langsung saja kepada pertanyaan Anda tadi tentang Pendidikan Islam di lingkungan keluarga atau masyarakat. bicara tentang Islam dalam masyarakat itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali. Lebih khusus terkait daripada perkembangan generasi ke depannya. Kalaulah kita tidak memperhatikan landasan Islam sebagai patokan kehidupan di lingkungan, terutama sekali di lingkungan rumah tangga, sangatlah luar biasa ruginya. Jadi masa depan masyarakat, warga sampai negara itu akan hancur karena dengan kondisi apalagi pengaruh dengan globalisasi dengan sistem IT dan seterusnya, perkembangan zaman seperti ini, sehingga Islam ini dikedepankan mulai dari pernikahan. Maka kita ambil dalam satu lingkungan. Di dalam pernikahan itu bukan salah kadar kita itu mencari pasangan semata-mata, ya. Itu harus berdasarkan landasan Islam. Apa? Misalnya pilihan jodoh saja, itu harus diawali dengan aduan Islam. Salah satu di sana diajukan oleh Nabi, memilih jodoh itu ada syarat menurut Nabi dengan acuan Islam. Yang pertama kecantikannya, keturunannya, harta atau kekayaannya, dan agamanya. Di sini kita itu harus paham. Sudah jelas Islam itu memberikan suatu pelajaran berawal dari mencari jodoh karena ke depan itu membentuk suatu rumah tangga, keluarga dalam rumah tangga kecil, dan nanti akan berkembang biak dengan keturunan akan meluas sehingga terbentuklah suatu wilayah kecil dalam lingkungan itu. Nah, kalaupun kita berawal dari landasan Islam yang jelas, jadi generasi yang kita harapkan ke depan itu akan baik. Dan ingat, tujuan kehidupan di dalam lingkungan ini sampai ke lingkungan keluarga tidak ada tujuan secara Islam itu
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kembali kepada agama, sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia dan jin semata-mata untuk beribadah. Tentu dalam hal ini kalau pernikahan berdasarkan landasan Islam, ya, di dalamnya ada tatanan cara secara Islam, akan melahirkan generasi-generasi yang nanti tujuan agama untuk beribadah. Jadi akan tahu tentang ibadah kepada Allah. Tentu gitu ya. Kalau kita membelakangi tentang hal ini, ya kita lihat saja bagaimana keadaan generasi sekarang. Di lingkungan kecil begini, anak-anak sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana adat. Dalam rumah tangga sudah meremehkan orang tua. Bahkan di dalam media, di TV itu banyak terjadi kan, anak membunuh ibu, anak membunuh bapak. Kenapa itu semua? Karena adat sudah jauh dengan keislaman. Itu orang Islam, bukan non Islam, tetapi karena apa ya, keakraban orang tua secara Islam itu kurang. Kebebasan anak, kebebasan kemerdekaan anak diperluaskan. Jadi pengajaran Islam di dalam rumah tangga itu diperkecil karena sibuk dengan urusan-urusan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Jadi seperti itu. Jadi salah satu kita ambil di sana, bagaimana peran Islam atau adat Islam di dalam kehidupan lingkungan, baik lingkungan rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan rincian yang pertama tentang pendidikan Islam di lingkungan keluarga atau masyarakat. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa sih peran masyarakat dalam pendidikan Islam menurut Bapak sendiri? Jadi di sini kalau Islam itu tidak akan bisa berjalan dan berkembang maju tanpa responsif daripada masyarakat. Jadi aktivitas masyarakat secara agama, secara Islamik itu harus jelas. Di sini membutuhkan kesadaran masyarakat. Apa kesadaran masyarakat? Satu contoh dalam pembinaan mental. Sekarang kan ada kegiatan MTQ seperti Gemar Ramadan, seperti waktu bulan Ramadan. Di sana itu harus masyarakat dilibatkan untuk menyadarkan mental masyarakat bahwa pentingnya Islam di dalam perkembangan generasi ke generasi. Kalau tidak, jangan tanya lagi. Islam tidak akan jalan kalau tidak dijalankan oleh kesadaran masyarakat. Jadi di sini saya ambil kesimpulan bahwa peran masyarakat itu sangat penting dengan cara merespon kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang diajak oleh seperti kalian seperti ini. Ya, mahasiswa dan ormas yang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan MTQ, Gemar Ramadan, itu semua wajib di lingkungan masyarakat. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana masyarakat dapat mendukung pendidikan Islam di lingkungan sekitar? Di sini hampir sama. Cara masyarakat itu mendukung pendidikan Islam di lingkungan sekitar. Sekarang kan kita ketahui bahwa di Dompo ini rata-rata pertanian. Tapi pertanian itu jalan hanya 6 bulan. Setelah waktu setelah 6 bulan ada kesempatan. Bagi kaum ibu-ibu diadakan pengajian. Ibu-ibu. Terus di waktu seperti kuliah subuh itu tetap dilakukan rutin oleh ustaz-ustaz. Kita juga undang. Terus pengajian
setelah maghrib ada antara maghrib dengan isya diadakan pengajian. Di sana dikatakan tausiah. Itu semua bentuk cara kita mendukung atau masyarakat mendukung tentang pendidikan Islam di dalam lingkungan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran beragama? Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran beragama? Tentu dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran beragama, yang pertama kita itu menjaga kestabilan ekonomi keamanan. Kalau keamanan sudah kondusif, tidak terganggu dengan sini sananya, jadi tentu saja di sini kegiatan agama akan berlangsung dengan baik. Baik. Pertanyaan keempat, bagaimana masyarakat dapat bekerja sama dengan keluarga dalam pendidikan Islam? Bagaimana masyarakat dapat bekerja sama dengan keluarga dalam pendidikan Islam? Pemahaman agama ini bukan tugas kelompok, apalagi internal itu bukan. Jauh sebelumnya sebagai tokoh ataupun tokoh organisasi atau tokoh masyarakat melakukan koordinasi kecil media. Di sana dilakukan musyawarah kegiatan yang dilakukan untuk penunjang di dalam perkembangan Islam di lingkungan masyarakat, sehingga terjadinya sebuah kegiatan misalnya itu sepertinya MTQ tadi, itu semua bentuk kerjasama antara masyarakat untuk meningkatkan kegiatan Islam di dalam lingkungan, baik itu lingkungan umum sebuah masyarakat maupun di dalam lingkungan keluarga kecil seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam pendidikan Islam di masyarakat menurut Bapak? Kalau menurut saya tantangan yang dihadapi dalam hal ini satu konsep, kekurangan mentalitas sumber daya manusia. Karena tanpa sekarang kan banyak waktu yang diambilkan, ada hal yang seperti begini. Ketika ormas atau mahasiswa itu melakukan sesuatu kegiatan dalam hal ini seperti itu, ada saja tantangan. Misalnya besok kita melakukan suatu rapat, kadang-kadang yang diharap datang semua kita nihil kehadirannya karena banyak aktivitas. Jadi karena kurang SDM-nya, sehingga mereka itu lebih kedepankan aktivitas yang lain daripada menghadiri sebuah kegiatan yang penting kita lakukan. Itu saja, jadi kekurangan SDM. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya kembali ke moderator. Untuk menutup ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Inti dari semua pertanyaan, jawaban dari tadi itu menurut Bapak apa inti dari pembahasan yang tadi, kesimpulan atau saran masukan dari Bapak untuk kita berbagi ilmu itu untuk teman-teman yang lain? Jadi inti dalam pembicaraan kita tidak bisa lagi saya ulangi tentang materi bagaimana pengaruh ya, apa maksudnya itu? Pengaruh Islam dalam lingkungan masyarakat. itu. Tidak lagi yang pertama hanya saja kemampuan sumber daya manusia untuk memahami apa yang jadi masuk dan tujuan bersama-sama dalam hal ini meresponsif kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang kita lakukan. Karena sebenarnya itu kan tujuannya untuk menyadarkan
mental Islam. Saran Saran dan masukan untuk kita berbagi ilmu untuk teman-teman yang lain. Jadi saran saya, janganlah hanya sekedar pada saat melakukan tugas seperti ini. Jadi anda semua ketemu dengan masyarakat. Di lain waktu, di lain tempat, sebarkan misi Islam. Dan satu, tercapai generasi yang Islam ke depan. Karena kunci kemajuan negara ini adalah tergantung dari generasi. Dan generasi itu akan tertata menurut Islam adalah secara Islami. Jadi manfaatkan waktumu sekarang, umurmu sekarang untuk tidak lain untuk memajukan Islam di lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan mantap. Terima kasih atas waktu dan tempat dan tentunya kepada Bapak untuk kami wawancarai. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat dan bisa kami bagikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebarat ya.